Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di YouTube channel saya. Pertama-tama jangan lupa like, comment, subscribe sebelum lanjut ke video selanjutnya. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sistem respirasi. Anatomi fisiologi sistem respirasi atau pernafasan yang diampu oleh dosen Bapak Henry Didiharto SKop, Nurse MPD. Perkenalkan, nama saya Justina Mei Indra Lestari dengan nomor NRP 222329978 dari kelas regular 1 kelas C semester 1 Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Yang pertama yaitu definisi sistem respirasi. Sistem respirasi yang merupakan sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas, kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk transportasikan, dan bisa disimpulkan bahwa respirasi sering kita kenal dengan sistem pernapasan. Anatomi sistem pernapasan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saluran pernapasan atas, yaitu rongga hidung atau kafum nasi, faring, dan laring. Saluran pernapasan bawah, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Dan juga yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru dan alveoli. Yang pertama kita bahas adalah rongga hidung atau kafum nasi. Merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau faring. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian arterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yakni secara longitudinal oleh septum, hidung, dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Ini merupakan gambar dari pembagian rongga hidung. Fungsi hidung. Yang pertama sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembapan udara atau humidifikasi, yang keempat pengatur suhu, yang kelima pelindung dan penyaring udara, yang keenam indera pencium dan resonator suara. Yang kedua adalah faring, bagian dari rongga hidung dan rongga mulut, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Bagian di mana pemisah antara makanan dan udara terjadi di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Selanjutnya, fungsi faring. Yang pertama yaitu menyaring udara oleh rambut ketar atau silia. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Dikutip dari Tambayong 2001. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring adalah bagian dari saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong, terletak setinggi vertebrata cervicalis. Ini merupakan gambar faring manusia. Selanjutnya yaitu fungsi laring. Fungsi laring yaitu menghasilkan suara, mengarahkan makanan masuk, melindungi saluran pernapasan, penghubung faring dan trakea, dan respirasi.
Yang selanjutnya yaitu trakea. Trakea berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Yang ketiga terletak bersebelahan dengan eksofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Trakea menghubungkan taring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian pernapasan. Yang selanjutnya yaitu bronkus, merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Ini adalah gambar dari bronkus. Fungsi trakea. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Dan selanjutnya fungsi bronkus. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Yang selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus berubah menjadi sisik epitel. Pada bronkiolus itu sudah tidak terdapat cincin tulang rawan. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Yang selanjutnya sistem respirasi dari bagian manusia yaitu paru-paru. Terdiri dari dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Paru-paru kiri atau pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru disebut pleura dalam, pleura visceralis, dan selaput yang meliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Di antara selaput tersebut, dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu pengembangan dan penitis. Yang selanjutnya organ alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung udara. Pada bagian alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Yang selanjutnya diafragma. Suatu septum berupa jaringan musculoendoneus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen dasar dari rongga toraks. Diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas. Merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus phreniculus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan berfungsi dalam sistem respirasi. Arteri bronchialis berperan dalam menyediakan bahan makanan yang dibutuhkan paru-paru. Oke, sekian dari pembahasan dari saya. Atas waktu saya ucapkan terima kasih dan semoga dengan video ini semakin dapat mengedukasi bagi para pendengarnya. Terima kasih.